Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kali ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam kelas 10 SMK dengan materi yang pertama adalah kajian Quran Surah Al-Anfal ayat 72 mengenai mujahadah an-nafs atau pengendalian diri. Jadi sebenarnya pengendalian diri ini adalah muncul dari dalam diri kita sendiri, dengan artian kita sebagai manusia yang harus mengendalikan diri kita sesuai dengan perkataan Allah ataupun firman Allah di dalam Quran surah Al-Anfal ayat 72. Apa kata Allah? Mari kita simak di buku Ananda ya, di halaman 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wal ladzina awaw wan nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'din wal ladzina amanu wa lam yujahiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa inistansurukum fit dini fa'alaikum nasrun illa ala qaumin bainakum wa bainahum mithaqa wallahu bima ta'baluna basir. Adapun asbabul dari turunnya ayat tersebut adalah, menurut Ibnu Munzir, ayat ini turun sebagai jawaban pertanyaan kaum muslimin, bagaimana kalau kami memberi dan menerima harta waris dari saudara yang musyrik. Ayat ini diturunkan sebagai penjelasan bahwa antara mukmin dan kafir tidak saling mewarisi harta. Riwayat lain disampaikan oleh Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mempersaudarakan Zubair bin Awam dengan Ka'ab bin Malik. Zubair berkata, saat perang Uhud aku melihat Ka'ab terluka parah. Kemudian aku berkata, jika dia meninggal dia terputus hubungan keluarganya dan aku yang menjadi pewarisnya. Lalu ayat ini turun dan menjadi dasar dalil bahwa warisan itu diberikan bagi orang yang memiliki hubungan kerabat, pernikahan dan satu agama. Nah, ya. Apa terjemahan ayat tersebut? Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan, mereka itu sama saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali kepada kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, di sini anak-anakku sekalian ada hubungan, ya. Jadi di sini ada hubungan yang Allah perintahkan. Tadi hubungan di sini harus dengan apa? Ini sesama manusia. Jadi kata Allah tadi, kalau dia minta tolong, harus kita tolong. Jadi hubungan di sini manusia itu harus saling tolong menolong, ya. Artinya kita harus bisa mengatur diri kita. Kalau orang lain membutuhkan pertolongan, mari kita tolong. Jangan pula tidak kita tolong, tetapi tolong menolong dalam kebaikan. Di situ juga tadi Allah jelaskan bahwasanya kita mewarisi dengan apa? Nah, kita dapat mewarisi harta dengan apa caranya? Tadi dengan kita kerabat.
kalau kita kerabatnya, kita bisa mewarisi hartanya. Kemudian karena apa? Pernikahan. Kita dapat mewarisi hartanya karena pernikahan. Dan yang satu lagi karena agama. Nah, agama di sini adalah hubungan antar beragama. Jadi di sini Allah atur di Quran surah Al-Anfal ayat 72, Allah ingin melihatkan kepada kita hubungan pemeluk agama. Nah, di sini Allah ingin menceritakan atau ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya harus ada kontrol diri. Jadi kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh juga terlalu menutup. Artinya ada batasan yang jelas terhadap diri kita untuk orang lain. Contoh, kalau kita ingin berinfak, maka kita tidak boleh menginfakkan harta kita semuanya. Harus ada untuk kita juga, harus ada, ya. Di situ ada kontrol diri kita, ada mujahadah an-nafs, ada yang mengatur. Jadi tidak serta-merta kita berikan semua. Begitu juga dengan hubungan beragama. Harus ada kapan kita harus berbau dengan masyarakat yang non-muslim, dengan yang muslim, dengan agama yang lain. Itu harus ada batasan. Kita yang mengontrol, jangan sampai berlebihan dan kebablasan sampai ujungnya tidak ada batasan. Itu tidak boleh. Ada pembeda yang jelas di sini, ya. Tadi Allah jelaskan kepada kita ada orang mukmin dan orang yang tidak mukmin. Nah, ini harus jelas ananda sekalian. Inilah yang akan dilihat di dalam Quran surah Al-Anfal ayat 72. Nah, di halaman 4 di buku ananda sekalian ada isi dan kandungan ayat. Nah, yang pertama adalah sebenarnya Allah ingin menjelaskan kepada kaum muslim tentang sikap yang harus dilakukan saat berhadapan dengan orang kafir. Sementara ayat-ayat ini menjelaskan hubungan yang harus dijalankan antar sesama umat Islam dan membentuk tatanan umat yang kokoh, yang kuat. Artinya dulunya ayat ini hanya membatasi hubungan. Supaya apa? Supaya umat Islam itu kuat, kokoh dan bersatu. Kandungan ayat yang kedua adalah jalinan kasih sayang. Senantiasa saling melindungi, harus saling dibina antar kaum muslim. Bukan hanya sekedar mengorbankan harta, namun harus juga melalui jiwa dan raga. Artinya sesama umat Islam kita harus saling tolong menolong. Ini sesama umat Islam Allah perintahkan tolong menolong, apalagi di luar umat Islam. Nah, yang kali ini Allah akan menyuruh kita sesama umat Islam harus saling melindungi, tolong menolong. Yang kuat bantu yang lemah, yang mampu bantu yang susah, terlebih lagi kepada umat Islam yang kondisinya lemah. Makanya ada konsep zakat, konsep infak serta sedekah, supaya orang-orang Islam yang kuat itu memberikan sebahagian hartanya kepada umat Islam yang lemah, agar yang lemah ini tidak tumbang, tidak ambruk, bahkan tidak murtad keluar dari agama Islam. Nah, supaya mereka terjaga, kita yang kuat, kita yang berlebih hartanya, bagi dan beri, ya. Itu dia. Nah, yang ketiga, sesama orang beriman harus saling membantu, tolong menolong saat menghadapi musibah. Nah, jika ada dalam keadaan musibah hari ini kita, apalagi tengah wabah Covid ini, mari kita saling membantu sesama, ya, umat Islam yang mengalami kesulitan. Dengan cara apa? Dengan cara kita dan sesuai dengan mampu kita, ya. Kemudian kita harus perlu kesungguhan bagi setiap muslim untuk bersama-sama memikul beban berat perjuangan, saling melindungi, ya. Kelima adalah setiap kurun atau masa selalu ada kelompok umat yang bersikap mementingkan diri sendiri. Nah, inilah yang kalau bisa kita hindari, jangan mementingkan kelompok kita ataupun diri sendiri. Kita harus tetap bersatu. Umat Islam itu harus bersatu seperti lidi. Lidi itu tidak mudah dipatahkan jika bersatu. Kalau 5 lidi itu masih bisa dipatahkan, tapi kalau udah 10 sulit dipatahkan.
Kalau udah 20 dan seterusnya makin sulit. Artinya begitulah gambaran umat Islam hari ini. Kalau kita sedikit mudah dipecah belah, tapi kalau kita bersatu kita akan tidak bisa dan tidak mempan dipecah belah, ya. Nah, dengan apa cara itu dapat berhasil? Ya dengan kontrol diri kita. Kitalah yang memanage diri kita, kita yang akan mengontrol diri kita, kita yang akan melatih diri kita, ya. Sesuai dengan judulnya tadi adalah mujahadah an-nafs, diri kita yang harus kita latih, kita bina. Dan yang terakhir adalah perlunya umat Islam melakukan hijrah pada saat situasi dan kondisi yang serba tidak menentu. Jadi pada waktu dulu hijrah itu diberlakukan karena memang situasi darurat. Nah, jika tidak ada bahan makanan, terjadi peperangan, bencana, maka kita harus hijrah keluar. Supaya apa? Memperbaiki kehidupan kita, disuruh keluar, berhijrah, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain yang lebih baik untuk memulai kehidupan yang lebih baik demi tatanan kehidupan yang lebih layak agar dapat melangsungkan kehidupan ini. Jadi kita tidak boleh menyerah bila kita mengalami suatu musibah dan semua harta yang tersisa tidak ada, maka kita harus keluar dari tempat tersebut dan harus hijrah ke satu tempat yang lain demi memulai tatanan kehidupan yang baru. Ini yang Allah perintahkan tadi, ya. Nah, di situ ada juga sikap dan perilaku dari yang mencerminkan ayat. Sikap kita pertama adalah untuk meraih kesuksesan dibutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh komponen umat, baik pikiran, tenaga, harta, bahkan jiwa dan raga. Yang kedua, tradisi menjelajah daerah atau kita jalan-jalan atau ekspedisi dan eksplorasi harus ditumbuh kembangkan di kalangan umat Islam mengikuti tradisi umat Islam dahulu. Mereka sering melakukan hal-hal tersebut sehingga mereka dapat mencapai apa yang kita rasakan sekarang ini. Yang ketiga adalah kontrol diri, menata keluarga dan umat yang dilakukan secara sungguh-sungguh menjadi kunci keberhasilan dan kesuksesan umat Islam baik di masa kini dan esok. Yang keempat adalah bahu-membahu dan saling melindungi, menolong, membantu antar sesama umat Islam sangat diperlukan ikhtiar menggapai dan menuju kemuliaan Islam dan martabat umat Islam. Yang terakhir, setiap kehidupan pasti dilingkupi keburukan, halangan serta rintangan yang terkadang sangat menyulitkan dan menyesakkan dada. Jika menemukan hal tersebut, ada solusi yang ditawarkan, yaitu melakukan hijrah. Bila perlu, tidak hanya melakukan hijrah fisik, namun juga secara mental, tekad dan strategi perjuangan. Itulah yang ingin Allah sampaikan anandaku sekalian melalui Quran surah Al-Anfal ayat 72 mengenai mujahadah an-nafs. Demikian saja materi PAI pada kali ini tentang mujahadah an-nafs yang Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Anfal ayat 72. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan serta mengamalkannya sehingga menjadi motivasi kita untuk terus memperbaiki diri kita menuju ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.